ketika orang itu hidup tidak mengikuti kata hatinya, dia tidak punya keselarasan itu. Lah ketika nggak selaras, dia itu gelisah, karepe dhewe, restless. Ini dengan semua yang kamu lakukan di sosial media, yang berusaha untuk menentang DFK, yang kita tahu bahwa algoritma dan sosial media itu very Kayak maaf ya, itu ibu-ibu berhijab pink yang memaki-maki. Masa kayak gitu dijadikan icon brave gitu loh. Lah nanti anak-anak yang anakku yang nonton YouTube umur 10 tahun, ngelihatnya bahwa, oh kalau maki-maki anjing. Halo guys, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sudah nonton konten yang sebelumnya? Nah, kali ini saya akan ngobrol lagi karena beliau itu berkeinginan membuat channel YouTube dan pada dasarnya membahas satu hal yang saya pikir ini akan menyelamatkan kita di kemudian hari. Apa yang akan menyelamatkan kita di kemudian hari? Mari langsung kita ngobrol dengan oknumnya yang di-backup oleh oligarki asing dan juga Nggak tahu ternak-ternak yang lain. Halo, Mbak. Ketemu lagi. Mbak Gusti Ayu. Gimana? Gimana? Dirimu, ini kita akan ngomong temanya itu rebel, ya kan? Nah, karena ternyata walaupun dirimu ini ada di perbatasan antara Gen X dan milenial, ya, tebak kira-kira lahirnya tahun berapa, tapi dirimu ini kok dari beberapa perjalanan hidup, nggak usah di-spill semuanya lah, tapi kelihatan banget rebel gitu. Nah, kenapa kok seperti itu dan menurutmu apa yang penting dari rebel itu sehingga kita akan bisa terselamatkan terutama dari kampanyemu? Dirimu kan sebagai Mrs. DFK. Anti ya, DFK. maksudnya itu orang yang akhirnya tahu mana yang DFK dan mana yang enggak. Kalau orang mau datang kepadamu itu nanya, Bu, ini kira-kira DFK atau bukan? Nah, kalau Bu itu biasanya kan pasti Gen Z, ya kan? Nggak mungkin milenial yang manggil Bu, ya kan? Ya. Piye, gimana? Kalau sebetulnya gini, Mas, prinsipku adalah bukan masalah mau menjadi rebel atau enggak, tapi be authentic. Jadilah dirimu gitu, jangan ikut-ikutan gitu. Nah, kalau misalnya kebetulan pilihan-pilihan hidup saya itu enggak seperti kebanyakan, ya mungkin takdir kali ya. Tapi tidak ada agenda khusus bahwa oh saya harus rebel, itu nggak ada gitu. Cuman opsi-opsi yang kebetulan, kayak misalnya contoh berprofesi sebagai grafolog. 2010 tuh diketawain orang mau jadi grafolog di Indonesia. Sekolahnya itu. apa sih dulu tuh sebenarnya? Sebetulnya aku S1 politik, S1 hubungan internasional. Di? Unpar. Loh, muridnya Kang Bima Arya? Iya. Halo Pak Wamen, Mas Bima. Ini kameranya di mana ini? Kameramu di situ. Oh, Tapi ke tengah juga nggak apa-apa. Tengah, ya. Ya, Kang Bima pernah waktu perpisahan dulu kita hadiahi sesuatu, tapi ya dirimu harusnya kan jadi konsulat ya, atau duta besar atau apa? Dulu sekali punya cita-cita, pengen jadi diplomat. Karena ya, diplomat, satu aku tuh nggak suka ya? konflik sebetulnya. Aku nggak suka konflik, jadi aku senang gitu loh yang istilahnya bridging, mendamaikan. Cuman karena ternyata Indonesia tuh masih menganut hukum Belanda, jadi diplomat yang duta besar yang kayak dulu aku bayangkan tuh ya, misalnya oh ada Indonesia konflik sama negara Venezuela. Nah, aku akan mewakili Indonesia untuk menyelesaikan konflik itu. Cita-citaku dulu begitu. Tapi ternyata dengan hukum Belanda itu Indonesia tuh nggak bisa punya duta besar wanita. Karena negara kita tuh menganut hukum begini, kalau seorang perempuan ketika dia menikah itu kan kewarganegaraannya akan ikut suaminya. Oh. Nah, kalau duta besar, konflik nanti. Kalau duta besar menjadi duta besar itu kan membawa nama negara. Nah, terus kalau misalnya si perempuan ini jatuh cinta, berarti dia menjual secara nggak langsung dia menikah misalnya dengan pria Belanda. Tapi dirimu menganut juga bahwa wanita itu harus menikah. Kok mancing sih? Bukan mancing. Aku nggak nanya dirimu lah ya, tapi maksudnya. Nggak, ini kok tiba-tiba nanya begitu. Nah, bukan. Ya, aku sekarang kan nanya, kalau tadi Indonesia memilih untuk hukumnya mengikuti Belanda, yang kalau ternyata nanti wanita ini menikah sama warga negara asing, kompromis dong, ininya tujuannya itu tadi kan, dipengaruhi saat dia jadi diplomat, loh kepentinganmu untuk siapa? Nah, artinya apa? Artinya itu tadi, memang kalau ternyata wanita yang nggak menikah, atau mereka bilang nggak akan pernah menikah, boleh dong jadi diplomat. Lah tapi di Indonesia ini kan
Seakan-akan semua orang wanita kan wajib menikah. Tapi saya sering ketemu sama wanita yang, aku pokoknya nggak mau nikah, aku maunya cuma punya anak aja seperti itu. Tapi kamu against nggak hal seperti itu? Gini, ya, manusia itu kan berbeda-beda ya. Aku tuh tetap percaya bahwa kita tuh nggak bisa menggeneralisasi bahwa ini cocok untuk itu. Kebetulan dalam perjalanan hidupku, aku tuh menemukan aku cocoknya untuk tidak menikah. Aku nggak nanya kamu loh ya. Oh, lah tadi pertanyaannya. Orang lain loh. Lah, Aduh, aku kejebak lagi. Aduh, ini kejebak lagi. Kayaknya aku kalau podcast tuh memang harus ini ya, Kok lagi pakai seat belt. Kok lagi tuh emang Denny pernah menjebak apa? Bukan Denny, enggak. ayo lo. Gak tahu, aku tuh merasa, aduh kadang-kadang. Enggak. Aduh, podcast ini. Loh, ini. Podcast ini agak gimana ya, kadang-kadang itu. Aduh. Jangan cerita dirimu deh. Maksudnya, kalau menurutmu wanita itu memang harus menikah atau tidak harus menikah, atau ya kamu menyerahkan untuk memilih dan kamu lebih mengedukasi atau mengajak untuk kemana? Aku mengajak untuk ikutilah pilihan hatimu. Ada wanita yang hatinya memilih mau menikah, it's good. Ada wanita yang pilihannya tidak mau menikah, it's also good. Jadi kalau ditanya aku mau mengajak yang mana, mengajak ikutilah kata hatimu, just be yourself. Nah, kalau ternyata dia datang dari kebudayaan yang sangat kuat, Tionghoa misalkan, kan harus nikah ya kan? Atau misalkan kalau saya Jawa juga, orang Bali itu harus nikah ya kan? Kalau seperti itu terus gimana? Kembali kepada si individunya, gitu kan? Kamu mau mengikuti budaya atau mengikuti panggilan hatimu? Karena hidup itu, setiap manusia itu kan terlahir menjadi dirinya. Yang kebetulan ada di budaya ini, kebetulan ada di negara itu, gitu. Tapi for me, independensi kita itu mahal. Dan independensi kita lah yang menentukan mau mengikuti budaya atau menciptakan budaya sendiri. Kalau ngomong independensi ini, Gen Z ini pasti demen nih dengernya seperti itu. Tapi memang itu ya tujuanmu. Maksudnya arahnya itu memang ini semua itu kampanyemu itu diarahkan. Aku tuh menduga lah ya. Tapi silahkan disangkal kalau ternyata salah atau diverifikasi, divalidasi kalau ternyata benar. Diverifikasi atau di Ferry Irwandi? Kalau saya Ferry Amsari. Ferry Amsari. Dirty Food. Nah, silahkan nonton. Dirty Food sudah keluar, silahkan nonton di channelnya Watchdog. Itu keren banget buat mereka. Tapi gini, Mbak, artinya bahwa kata hati itu penting. Itu kenapa sepenting itu? Biasanya ngomong seperti itu tuh kan Gen Z, yang mereka ini masih dalam hidupnya itu ya adrenalin, terus kimiawi di tubuhnya ini masih ingin rebel dan sebagainya. Tapi dirimu kan bukan Gen Z. Bukan. Gini ya, setelah mengalami asam garam kehidupan, buat diriku ya, ini yang kutemukan ya. Kehidupan, kan gini loh, banyak orang tuh kalau ditanya cita-cita hidupnya adalah pengen sukses. Nah, definisi sukses setiap orang juga beda. Oh, pengen kaya, kenapa? Karena mereka pikir kalau udah kaya mereka nggak susah. Buktinya banyak juga orang kaya yang susah. Orang kaya bunuh diri juga ada. Dalam perjalanan saya memahami manusia, perjalanan mencari makna hidup gitu ya. Yang aku temukan itu kebahagiaan itu ketika ada sinkron antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Gue mikir pengen makan Indomie. Gue merasa makan Indomie itu enak. I don't have any guilty feeling. Dan di depan gue ada Indomie. Gue bisa masak dan gue bisa makan Indomie. Oke, tapi for your ini ya, concern ya bahwa ini nggak mengajak makan Indomie. Enggak. Tetap itu proses food lain, ya. Oke. Yang lain deh, misalnya gini. Pokoknya antara apa yang kita pikirkan, pengen vacation aja. Oh, gue pengen jalan-jalan. Hatinya juga ya nggak kepikiran duit, nggak kepikiran pekerjaan gitu. Kepikirannya pengen jalan-jalan, hatinya juga happy dengan jalan-jalan dan pas bisa jalan-jalan. Itu kan selaras. Nah, kenapa mengikuti kata hati itu penting buat gue gitu ya? Ketika orang itu hidup tidak mengikuti kata hatinya, dia tidak punya keselarasan itu. Lah ketika nggak selaras, dia itu gelisah, karepe dewe, restless. Jadi tidak harus menjadi yang rebel gitu loh, tapi bagaimana bisa selaras. Misalnya contoh,
kerja gitu ya, ada orang jadi YouTuber atau ada orang jadi penyanyi. Kalau dia memang mau jadi penyanyi, dia menikmati ketika menyanyi dan dia menjalankan profesi sebagai penyanyi, itu kan selaras. Ya. Happy kan dia? Happy. Tapi kan ada juga orang yang dia jadi penyanyi hanya karena dia punya suara emas, dipaksa oleh orang tua atau keadaan atau lingkungan bahwa ini bagus nih kalau kamu jadi penyanyi, ada keuntungannya. Tapi sebetulnya jiwanya dia ingin jadi dokter misalnya. Nah itu kan nggak selaras ya. Yang sering kebalikannya sih. Apa? Ya, dipaksa jadi dokter tapi jiwanya ingin jadi penyanyi. Nah, jadi soal mengikuti kata hati, aku nggak bilang itu penting atau gimana, tapi mengikuti kata hati itu adalah kunci hidup yang harmoni. Harmoni. Oke. Selama ini, tapi yang kamu lakukan di sosial media nggak harmoni. itu nggak harmoni ya. Menurut orang. Iya. Tapi apa sih yang jadi jalan ninjamu sekarang ini dengan semua yang kamu lakukan di sosial media yang berusaha untuk menentang DFK yang kita tahu bahwa algoritma dan sosial media itu very sangat mencintai, aku menghindari very lagi, sangat mencintai kebencian, kemarahan, dan kalau kita bilang itu ya, fitnah. rebel. Oh. Itu kan sosial media kan itu yang akhirnya lebih mudah tersirkulasi negativity, kabar baik, kabar tentang prestasi atau apapun itu orang kayaknya nggak setinggi dikonsumsi DFK itu tadi. Kayaknya gini Mas ya, ada dua hal gitu ya. Apakah Gusti Ayu Dewi ini eksis karena DFK atau demi DFK? Enggak sebetulnya. Sebenarnya kalau misalnya di Google gitu ya dicari, I do have some track records kok di media gitu ya. Sebelum aku memutuskan kembali ke nama lahirku Gusti Ayu Dewi, kan orang mungkin publik mengenalku sebagai Deborah Dewi. Nah, mungkin bisa di search gitu ya Deborah Dewi apa yang dilakukan. Kok kebetulan ada di media juga untuk hal-hal yang mungkin tidak common gitu ya, kayak counter terorisme, kemudian kasus pembunuhan, kriminal dan lain sebagainya. Dan sebetulnya ada dua hal yang mungkin bisa aku share. Yang pertama, kalau dipikir-pikir dari sebelum kasus yang DFK, kemudian aku muncul karena demo dan segala macam, sebetulnya dari dulu sampai sekarang tuh agak mirip-mirip kok yang akhirnya membuat aku gatel dan muncul. Itu adalah ketika ada hal yang nggak benar gitu. Hal yang nggak benar gitu. Kayak dulu tuh aku pertama kali muncul tahun 2011. Ada kasus kecelakaan besar di Tugu Tani. Oh iya, oke. Afriani. Iya, yang mabuk ya. Mabuk gitu ya. Nah, itu kan pada waktu itu Gensi nggak tahu udah lahir belum ya? Belum ya? Harusnya udah. Udah ya, udah lahir tapi masih kecil ya. Iya, nah, betul. Itu kasusnya rame dan publik itu beramai-ramai menghujat si Afriani. Katanya dia pembunuh. Nah, tapi aku sebagai grafolog waktu itu punya sampel tulisan tangan Afriani dan aku tahu itu bukan pembunuh. Masa aku mendiamkan orang dibully sebagai pembunuh? Betul, dia terlibat dalam sebuah peristiwa yang akhirnya menghilangkan nyawa orang. Membunuh mungkin iya gitu loh, tapi apakah dia pembunuh? Itu kan dua hal yang beda. Dan nggak ada yang bersuara pada waktu itu. Hati nuraniku nggak bisa diam sih Mas. Akhirnya aku bersuara. Waktu berjalan kemudian ada lagi kasus Aksena UI. Iya. Nah itu kan dibilangnya dia bunuh diri. Betul. Nah tapi setelah aku melakukan analisa aku temukan ini nggak inline ini. Ya kalau status bunuh diri atau pembunuhan itu pihak yang berwajib ya, aparat penegak hukum yang bisa. Tapi ketika aku tahu bahwa itu sebuah dokumen diklaim sebagai surat wasiat yang ditulis oleh Aksena almarhum, tapi dari analisa saya menemukan bahwa itu bukan tulisan tangan satu orang, melainkan dua orang dan bisa saya buktikan secara ilmiah. Bukti indikator grafis juga jelas, lengkap, ada. Saya berani di BAP, masa saya diam? Gitu kan? Ternyata hati nuraniku tuh nggak bisa. Ada banyak sih Mas kejadian-kejadian yang this is wrong. Ini udah jelas-jelas salah gitu. Cuman kok nggak ada yang ini sih. And I feel wrong when I don't do anything. Itulah yang. Nah sebetulnya kan pada waktu DFK ini kan awalnya gara-gara demo yang awalnya aku seneng lihat demo Pati. Karena aku pikir rasain lo. Jangan mentang-mentang pejabat terus kemudian bisa seenaknya. Kita kalau rakyat bersatu tuh kita lebih kuat. Ya kan?
bagus juga ada kontrol sosial gitu. Tapi ketika itu udah mulai too much, menurut aku too much sudah nggak kondusif ya, udah menuju chaos dan terlihat banget di desain gitu loh dengan adanya branding. Iya. Something wrong. Nah, di situ saya nggak bisa diam juga, terus kayak maaf ya, itu ibu-ibu berhijab pink yang memaki-maki, masa kayak gitu dijadikan icon brave gitu loh. Lah nanti anak-anak yang anakku yang nonton YouTube umur 10 tahun ngelihatnya bahwa oh kalau maki-maki itu brave, dicontoh nanti kan, bahaya itu. Dan nggak ada yang speak up pada waktu itu. And I just don't care gitu. Ya, kupikir triggernya sama. Triggernya adalah ketika ini hal ini nggak benar, tapi kemudian diterima sebagai sebuah kebenaran, bahaya dong, gitu loh. Terus yang kedua aku pikir begini, kalau dibilang generasi sekarang itu katanya generasi medsos ya, gitu ya. Seolah-olah semua yang di medsos itu adalah fakta, padahal pada kenyataannya nggak demikian kan. Betul. Nah terus mau dibawa kemana bangsa kita gitu loh. Kalau misalnya secara bonus demografi itu memang didominasi oleh Gen Z, tapi media yang sumber informasi yang dikonsumsi oleh Gen Z itu isinya campuran, ada yang fakta, ada yang fuck up, antara fakta dan fuck up. Seberapa penting Gen Z ini akan memberikan kiprahnya di hidup kita, karena kan seperti tadi dari waktu cerita bahwa nanti kita hidup di masa tua kita ini ya Gen Z that will taken care of us gitu loh. Ya penting tuh nggak cuma buat kita tapi penting untuk diri mereka sendiri juga gitu loh. Sekarang kalau misalnya kita tuh kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu yang salah dan dibiarkan terus menerus, itu tuh kayak orang pakai kemeja dari atas tuh kancingnya udah salah, nggak ada yang ngasih tahu, dilanjutin sampai bawah ya akan tetap salah kan, akan tidak pada tempatnya. Betul. Gitu loh lah. Tidak hanya untuk kita aja gitu loh, tapi untuk mereka sendiri si Gen Z ini kalau misalnya mereka mengkonsumsi sesuatu yang mereka pikir benar, kadang-kadang nggak salah mereka juga. Yang salah adalah penyedia informasi. Ya penyedia informasinya salah, kalau informasinya tidak valid tapi disajikan sebagai sebuah informasi yang seolah-olah valid. Ya artinya nabi yang mereka ikuti. Bisa nabi yang mereka ikutin, bisa juga tidak berupa nabi kayak kemarin tuh soal Pak Purbaya. Padahal cuma 1 menit, tapi tidak ditampilkan menit-menit yang lain. Konteksnya nggak diberikan. Konteksnya nggak diberikan, sementara frame-nya kan udah bahwa Pak Purbaya diacuhkan oleh menteri-menteri yang lain. Itu kan membuat kita berpikir, dia dikucilkan. Maaf, mirip dengan waktu AHY nggak disalami Gibran. Padahal sebelumnya udah salaman. Oh itu aku nggak ngikutin yang itu. Ada sebelumnya. Oh aku nggak tahu yang itu. Tapi yang aku ngeliat adalah momen Pak Purbaya dicuekin, beritanya headline-nya gitu kan, diacuhkan. Tapi ada video lain yang lagi bercanda senggol-senggolan sama ketua Danantara itu nggak naik. Nah aku naikkan tuh dua-duanya supaya you can see. Tapi tetap aja yang lebih rame viewersnya adalah yang diacuhkan. Tetapi kan kamu yang gendeng kan. Orang sekarang ini algoritmanya itu lagi seneng untuk mengangkat-ngangkat Pak Purbaya atau masak-masak Pak Purbaya, dan semua orang ini harus dijadikan lawan. It is the time for Purbaya versus everybody gitu loh. Purbaya ini harus selalu diangkat. Ini bukan artinya saya menentang Pak Purbaya, enggak loh, saya cinta sekali. Tapi sekarang ini kayak seakan-akan dia ini adalah kayak zaman dulu Jokowi diangkat-angkat. Kayak sekarang juga Kang Deddy kan lagi diangkat-angkat, Kang Deddy Mulyadi. Nah yang saya takut itu kalau yang diangkat-angkat ini nanti dikenain DFK dikit, dibalik tuh kayak di-cancel gitu loh. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Nah lebih gendeng mana? Kalau melihat sudah ada hal yang gendeng, kita dukung menjadi sebuah kebenaran. Itu gendeng kuadrat. Iya, maksudku gendeng itu adalah Mbak, kamu kan sudah kutanya. Siapa di balikmu? Oligarki nggak ada. Asing nggak ada. Ya oke lah, kamu punya penghasilan yang lumayan bagus untuk seorang profesional. Tapi kan artinya selama ini kamu pakai uangmu sendiri untuk memerangi ini gitu loh. Ada sponsor, crowdfunding, kita perangi rame-rame. Tapi sponsornya kalau nanti ternyata punya
tujuan atau menyuruhmu untuk Ya nggak mau lah. menyalahkan sesuatu yang benar juga. Crowdfunding aja gimana? Kitabisa.com itu kan dengan Ya. 10.000 udah bisa Ya, nggak donasi. apa-apa, tapi artinya 1.000. legitimasimu harus jelas dulu. Artinya kamu harus memproduksi banyak konten di YouTube channelmu yang memang akhirnya akan memvalidasi bahwa yang kamu omongin nggak cuma di mulut saja, tapi juga di pikiran dan di tindakan kayak tadi di awal dari podcast ini yang tadi, supaya inline ya, apa yang membuat kita tenang dalam hidup? Ya itu tadi. keselarasan. Iya, seperti itu. Ya kemarin kan memang masih maju mundur ya. Hmm. Dari segi waktu bisa nggak nih gitu loh punya YouTube channel. Oke. Cuman ya memang ya kayaknya ya memang dibutuhkan ya. Maksudnya dibutuhkan dalam artian entah orang akan suka atau nggak suka. Cuman fakta yang saya naikkan atau tunjukkan ya will stay there forever kan. Iya, iya. Kalau Mungkin saya gitu. kan tujuan saya satu. At least saat anak saya nanti nggak harus usia saya, usianya 20-25. Dia kan pasti akan membaca peristiwa-peristiwa yang akhirnya membawa dunia atau Indonesia ke masa di mana saat dia nanti hidup. Dan di masa-masa itu dia akan mempertanyakan, bapak gue ini diem doang. Jadi memanfaatkan momen ini tapi terus nggak bertanggung jawab atau ikut untuk membenarkan. Nah ini sebenarnya kalau saya sih pengen tanggung jawab ke anak saya. Agar nanti semua konten saya kalau dilihat, bapaknya ini memang punya sebuah harapan untuk membuat dunia yang lebih baik saat dia nanti itu hidup. Terutama saat aku sudah nggak ada. Nah, harapannya kan dirimu pun seperti itu, Mbak. Tapi apa sih tujuan utamamu? Kenapa kok ya tadi itu Gen Z ini penting dan kenapa mengetahui ini DFK atau bukan itu penting dan mengapa seperti yang dirimu ngomong, aku pengen punya channel YouTube di mana orang-orang nanti itu bisa tanya ke aku, ini tuh DFK atau enggak dan aku akan bisa jentrengin semua data-data dan faktanya. Sebetulnya aku pengen begini ya. Kalau dilihat dari apa yang ingat judul buku Who Moved My Cheese. Oke, ya. Pasti orang MLM ya. Pernah ya, aku juga pernah. Dulu saya orang Oriflame. Terus Robert T. Tiap Kiyosaki bulan ya. ini kejar tutup closingan. Sampai gitu kan. Rich Dad Poor Dad baca ya. Meskipun selalu dianggap orang kaya terus, alhamdulillah. Semoga diwujudkan semua keinginan dan prasangka-prasangka netizen bahwa saya adalah bangsawan. Punya rumah di Darmo Permai, betul kan? Enggak. Kalau Surabaya. Atau Pantai Indah Kapuk di boulevardnya ya kan? Enggak punya. Cuman enggak tahu lah kenapa selalu disangka orang kaya terus. Ya amin. Amin, diaminkan. Maksudnya begini, ternyata yang bikin aku semangat gitu ya. Termasuk kenapa sampai aku belajar AI. Kenapa sampai akhirnya aku ambil S2 AI dan tahun depan aku lanjutkan S3 AI. Oke. Aku tuh punya ketertarikan yang sangat kuat, termasuk yang menarik aku ke grafologi. Itu adalah karakter manusia. Gitu ya. Lah AI itu kan akal imitasi. Dia berusaha meniru manusia kan, AI itu sebetulnya. Jadi yang membuat aku tuh spark my life itu adalah tentang karakter manusia, karakter building gitu ya. I wish gitu ya, kalau memang Tuhan merestui nanti YouTube channelku itu jalan gitu ya. Aku kepengen dari lewat YouTube channelku itu siapapun yang nonton, mereka bisa mereka bisa menjadikan gitu ya YouTube channelku itu sebagai salah satu kendaraan untuk proses karakter building mereka. Contoh, kalau dengan nanti DFK, apa sih berarti karakter apa yang ingin aku tanamkan bahwa ya aku selalu bilang, kita tuh lahir diciptakan oleh Tuhan, dikasih otak dan hati. Nggak pernah disuruh milih. Nah, sementara dunia atau media itu kan sering kamu mengikuti logikamu atau mengikuti perasaanmu. Loh, itu tuh nggak disuruh milih, ikuti dua-duanya. Betul. Gitu loh, gunakan keduanya. Betul. Ketika kamu membaca atau tahu sebuah berita kamu kasihan, verifikasi, bener nggak orang ini kena musibah? Terlalu hati aja kan. Nah itu kan terlalu hati aja, tapi juga jangan sampai terlalu fakta aja, sampai melupakan hati. Nah kita harus menyeimbangkan keduanya. Nah dengan DFK, baca berita, kemudian kita marah, itu kan emosi. Ya saring dulu, bener nggak? Oh kita sedih, saring dulu gitu. Atau kalau misalnya kita melihat sebuah berita, oh ya logikanya kasihan, tapi ya udahlah, gimana itu hidupnya dia. Berarti kan kamu mematikan kata hatimu. Betul. Nah, how to balance gitu ya.
Karena dengan balancing ini juga akan membentuk karaktermu sebagai, menurut aku tuh bangsa kita itu, setelah aku berjumpa dengan banyak WNA ya, dan aku keliling beberapa negara gitu. Menurutku Indonesia itu adalah negara yang manusianya atau bangsanya itu paling berperi kemanusiaan. Oh. Menurut aku. Karena ketika kita ke orang-orang dari negara luar gitu ya, kayak tepo selironya, apa ya, empatinya, simpatinya itu sebetulnya nggak sekuat orang Indonesia gitu ya. Ya memang mungkin orang Indonesia kalau di kota mulai dingin ya. Kalau aku kan hidupnya di desa. Yeah. Aku hanya bekerja di kota, aku hidup di desa. Ya memang kalau aku lihat orang kota lebih ada krisis-krisis ke arah sana. Bodoh amat kayak kasus bullying. Yeah. Bisa sampai begitu. Tapi kalau di desa itu masih kuat lah gitu. Tapi jangan-jangan semua ini memang jadinya itu seperti sebuah paradoks. Bukan ironi ya, paradoks ya. Paradoks itu kalau Pak Prabowo kan bilang bangsanya kaya tapi kenapa masyarakatnya miskin. Nah, tadi dirimu baru ngomong kalau bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling berperi kemanusiaan. Menurut aku. Ya, dan menurutmu teorinya itu adalah lahir karena kebudayaan lokal wisdom kita yang kita jaga, betul ya? Betul. Nah, tapi ada juga orang-orang yang menganggap kalau local wisdom itu terlalu terbelakang, kayak jalan munduk-munduk. Istri harus patuh pada suami, ya, harus menikah. Nama istri tiba-tiba hilang ganti jadi nama suami dan sebagainya. Tapi hal seperti ini kan memang selalu terjadi ya, paradoks dalam kehidupan. Tapi itu kita bahas di konten yang lainnya. Cuman artinya di sini, ini biar nggak terlalu lama, dirimu ingin membuat sebuah channel YouTube yang menargetkan ini berarti orang yang paling berpengaruh adalah Gen Z, betul ya? Ya. I hope so. Dan yang ingin disampaikan di sini sebenarnya nggak ingin memihak, tapi lebih kepada memihaknya kepada mereka ke Gen Z ini untuk diberikan sebuah pilihan yang bebas, tapi agar mereka memiliki pilihan bebas, maka mereka ini harus mengkonsumsi pikiran dan rasa yang selaras. Seimbang, selaras. Satu inline gitu loh. Jadi kayaknya sebenarnya judulnya harus ada hubungannya sama selaras-selaras seperti itu ya. Coba atau kita tadi lihat apa ya. yang kayak lagunya Club Project, Harmoni. Coba kita bukan Club Project, apa namanya? Ketuaan nggak tuh Harmoni itu? Padi. Ya enggak, karena kalau menurutku ya ini yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi tadi Mbak, ya hari ini perjalanan yang akan panjang, sunyi, dan juga akan terasa sangat sendiri karena dirimu itu akan menentang algoritma yang sangat menyukai sesuatu yang sebaliknya. Dikembalikan kepada netizen. Kalau misalnya kalian merasa terbantu gitu ya. Ya, satu kan saya kembalikan kepada Tuhan, dua saya kembalikan kepada netizen. Kalau kalian merasa bahwa ternyata konten-konten saya itu membantu, ya bisa naiklah dengan sendirinya. Maksudnya gini, algoritma itu pun kan juga ada yang menciptakan, Thomas. Ya. Gitu loh. Ya mungkin saat ini yang menciptakan sukanya ke sana. Nah kalau misalnya nasib dan netizen yang maha benar berkata lain, kita bisa menciptakan algoritma yang lain, ya kenapa tidak? Contoh aja, 14 tahun, 15 tahun yang lalu nggak ada tuh profesi grafolog. Dan saya menciptakan profesi grafolog itu. Pada waktu itu ya di Indonesia ya, mempopulerkan lah. Sebenarnya bukan menciptakan, mempopulerkan. Itu kan udah ada dari ya, sudah ada. Tapi kalau ditanya, misalkan ada pertanyaan ya, Mbak, grafolog berarti kan nulis. Ya. Dengan sekarang ini semua pakai komputer. Budayanya ini kan paperless, ya kan semuanya. Ya. Makanya dirimu belajar AI dan juga machine learning. Ketebak nanti, jangan cerita apa yang sedang kubuat. Tunggu tanggal mainnya aja. Iya, karena sejatinya sebenarnya grafolog itu sama seorang forensik, itu sama ya. Karena kan mempelajari profiling seseorang dan memperkirakan apa yang dilakukan dari trail atau jejak yang ditinggalkan itu tadi. Ini harus ketemu sama Bu Astri. Tapi ya sudah, terima kasih atas waktunya. Biar obrolannya nggak kemana-mana, tapi intinya di sini adalah DFK itu sesuatu yang harus kita tetap lawan. Bahaya, tapi di sisi yang lain itu kritis pun itu tetap diperlukan. Oh harus, kritis itu harus. Tapi ingat, kita tuh dilahirkan Tuhan tuh punya otak dan hati. Gunakan keduanya. Kritis, tapi kritis yang menjadikan kamu seorang manusia manusiawi. Nah,
Apa menurut kalian yang patut disetujui dari obrolan ini? Dan menurut kalian juga nggak disetujui dan nggak apa-apa juga nggak setuju, tapi yang jadi masalah adalah kalau kalian tidak menuliskan setuju atau tidaknya di komentar di bawah sini. Coba tuliskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan seorang Gusti Ayu ini tadi untuk bersama-sama menciptakan sebuah opsi opsi baru dan ruang publik di medsos ini yang lebih bisa objektif ya. Dan nggak hanya terpengaruhi oleh rasa di mana orang-orang sekarang itu lebih mementingkan ini yang diomongin sama bener nggak ya? Tadi tuh saya dengerin. Ini Neil deGrasse Tyson. Dia bilang kalau orang sekarang ini lebih pilih mendengar sesuatu yang mereka suka dibandingkan mengetahui apa yang memang benar adanya. Dan saya nggak cuma kepengen yang objektif ya, tapi objektif dan manusiawi. Karena objektif itu kan berasal dari kata objek. Objek itu benda. Kita kan subjek, kita kan manusia. Betul. Objektif dan manusiawi. Kita akan bahas lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Thank Akan you, bersambung ke channelmu nanti. Ya. Terima kasih atas atensi kalian dan silahkan untuk mengikuti sosial medianya. Ada di Instagram juga. Coba kalian cek kalau kalian kebetulan bingung apa ini fakta. Atau kalau bilang fitnah jadi kayak Mbak Feni Rus nanti. Apakah ini DFK atau apakah ini fakta? Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Sampai ketemu.